Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, perkenalkan, nama saya Rahmayana, program studi bimbingan dan konseling Universitas Tadulako. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini saya akan memaparkan materi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan dari materi itu, yaitu dapat memahami pentingnya pola hidup bersih dan sehat, serta melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat sehari-hari yang dapat mempengaruhi kesehatan diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah siap untuk menerima materi? Nah, adik-adik, semua orang tentu ingin memiliki tubuh yang sehat. Namun, tidak sedikit juga orang yang mengabaikan pola hidup bersih dan sehat. Mereka menganggap bahwa tubuh yang sehat hanya perlu memenuhi kebutuhan makan mereka. Padahal, banyak hal yang perlu diperhatikan, yaitu salah satunya dengan memperhatikan dan menjalankan pola hidup yang sehat. Memiliki tubuh yang sehat tentu akan membuat Anda merasa nyaman dan menjalani kehidupan Anda. Di sini, saya juga akan menjelaskan pengertian pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah upaya setiap orang yang ingin selalu sehat, yaitu dengan memperhatikan gaya hidup sehat agar tubuh selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Tidak cukup hanya mengetahuinya, Anda juga harus mempraktekannya. Dengan pola hidup sehat, tubuh Anda akan selalu sehat dan tampak segar serta bugar. Nah, sedangkan pengertian pola hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Nah, adapun manfaat pola hidup bersih dan sehat yaitu yang pertama, setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Yang kedua, anak tumbuh sehat dan cerdas. Yang ketiga, anggota keluarga giat bekerja. Dan yang terakhir, pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditunjukkan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, modal usaha, dan untuk menambah pendapatan keluarga. Agar bisa menjalani pola hidup yang sehat, kita harus mempunyai niat yang kuat. Bila memiliki niat yang kuat, maka yang harus dimiliki adalah rasa kemampuan dan kemauan. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pola hidup sehat. Yang pertama, berolahraga. Nah, olahraga merupakan kegiatan yang mudah untuk dilakukan, tetapi juga ada banyak orang yang mengabaikannya. Padahal, olahraga ini merupakan kegiatan yang bisa menyehatkan tubuh kita, apalagi kita berolahraga secara teratur. Maka, banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Nah, selanjutnya yang kedua, menjaga pola makan. Menjaga pola makanan yang harus dimakan tersebut memenuhi standar kesehatan. Untuk itu, kita dianjurkan mengetahui tentang makanan-makanan yang penting untuk kesehatan tubuh kita. Pada umumnya, banyak orang yang sering tidak memperhatikan tentang hal ini. Banyak sekali makanan yang bisa membahayakan tubuh kita, seperti makanan yang banyak mengandung pengawet, makanan junk food, atau makanan cepat saji. Sebaliknya, sebaiknya kita bisa mengatur pola makan kita seperti waktu-waktu yang baik untuk kita makan dan juga makanan yang sehat.
Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang sehat. Apalagi apabila kita ingin menikmati kesehatan yang sesungguhnya, maka kita juga harus memperhatikan lingkungan kita yang harus kita jaga. Nah, lingkungan yang perlu kita jaga adalah air, tanah, udara, iklim, tumbuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Banyak sekali yang mempunyai aktivitas yang banyak yang kita terkadang lupa dan tidak menghiraukan sewaktu kita istirahat. Bila kita mempunyai pola tidur yang berantakan seperti tidur yang terlalu larut malam dan harus bangun pagi-pagi untuk bekerja. Padahal apabila kurang istirahat dapat menyebabkan kurangnya konsentrasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tips dalam pola hidup sehat. Nah, diantaranya yang pertama, penuhi konsumsi protein. Sebagian sumber protein yang amat baik meliputi ikan, kacang-kacangan, serta daging. Tubuh memerlukan protein untuk perkembangan serta ganti beberapa sel yang rusak. Yang kedua adalah hindari makanan yang mengandung pengawet. Batasilah memakan makanan yang diolah dengan suhu tinggi serta lama atau dengan pengolahan spesifik yang dapat menyebabkan prokarsinogen. Layaknya makanan yang diasinkan, diasap, dibakar, dan dipanggang hingga hangus. Ada baiknya Anda mengonsumsi makanan yang sudah direbus. Nah, yang ketiga, jauhi makanan berlemak. Kurangi banyak mengonsumsi makanan gorengan serta makanan yang memiliki kandungan protein serta lemak yang cukup tinggi seperti makanan jeroan. Yang keempat, makan buah-buahan yang fresh. Nah, tahukah Anda waktu yang paling baik ketika makan buah-buahan yaitu di antara waktu makan atau sebelum saat makan. Waktu makan buah setelah makan, daya buah cuma dapat disimpan di tubuh serta tidak dipakai. Nah, yang kelima, kurangi minuman yang memiliki kandungan gula. Ada baiknya kurangi minuman yang memiliki kadar gula yang tinggi karena gula dapat mempercepat dampak penuaan obesitas. Yang keenam, meminum banyak air. Nah, di sini sangat amat dianjurkan untuk konsumsi antara 8 sampai 10 gelas air dalam sehari. Hal ini merupakan paduan yang dapat dikerjakan yaitu dengan meminum segelas air sebelum saat makan. Terkadang kita tidak betul-betul lapar namun cuman dehidrasi. Nah, yang ketujuh, mengawali program olahraga dengan teratur. Bila Anda tidak memiliki rutinitas berolahraga, awalilah dengan latihan mudah serta perlahan-lahan beranjak ke tipe yang lebih berat. Pastikan olahraga yang beri kesegaran, layaknya jalan-jalan saat pagi hari. Nah, yang kedelapan adalah jauhi berat badan berlebih atau kegemukan. Timbanglah berat badan sekali dalam seminggu. Peneliti membuktikan bahwa efek dari kegemukan yang sangat berisiko berlangsungnya kanker semakin besar, terutama kanker payudara, rahim, usus besar, lambung, ginjal, dan kandung empedu khusus bagi kaum wanita. Nah, yang kesembilan adalah istirahat yang berkualitas. Tidur saat malam hari sepanjang 6 hingga 8 jam dalam sehari amat baik untuk kesehatan. Tubuh dapat bekerja, mengobati dirinya sendiri waktu Anda tertidur. Di samping itu juga bisa menyingkirkan stres dikarenakan orang yang kurang tidur, kandungan kortisol atau hormon stres dapat 50% semakin banyak di aliran darah dibanding mereka yang tidur cukup. Istirahat yang berkualitas pada malam hari juga bisa menambah kekebalan tubuh dari penyakit.
Nah, yang ke-10 adalah hidup sehat dengan berolahraga. Orang yang rajin berolahraga dapat memiliki daya tahan tubuh yang tambah baik. Di samping itu, olahraga juga mempunyai banyak faedah yang lain. Nah, yang ke-11 adalah mempunyai lingkungan yang sehat. Pola hidup dibentuk oleh lingkungan. Jika Anda ingin menukar pola hidup, mesti diawali dari lingkungan. Dan yang ke-12, berpikir positif serta menghindari diri dari stres. Senantiasa berpikir positif dapat membuat Anda jadi bahagia, serta dengan demikian kesehatan rohani Anda lebih terjaga. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan kebersihan perorangan dan di dalam rumah. Setelah kita mengetahui sedikit tentang pengertian pola hidup sehat dan pola hidup bersih dan sehat, maka sekarang kita berusaha untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk bagi kesehatan, agar badan tetap sehat dan mempunyai semangat kerja yang tinggi. Marilah kita perhatikan petunjuk dasar untuk kebersihan. Yang pertama, kebersihan perorangan. Nah, yang pertama itu, cucilah selalu tangan Anda dengan sabun setelah Anda bangun tidur, setelah buang air besar, dan sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, teratur mandi. Mandilah setelah bekerja keras dan berkeringat. Sering mandi akan mencegah infeksi kulit, ketombe, jerawat, rasa gatal. Orang yang sakit termasuk bayi yang harus dimandikan minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, membiasakan selalu memakai alas kaki. Bila kita tidak memakai alas kaki, bisa terserang cacing tambang yang memasuki tubuh melalui telapak kaki, dan cacing ini dapat menyebabkan kekurangan darah. Keempat, sikatlah gigi Anda sesudah makan dan sebelum tidur, dan hindari makan yang terlalu manis. Yang kedua itu kebersihan di dalam rumah. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan membiarkan hewan berkeliaran di dalam rumah atau di tempat kita bermain. Yang kedua, teratur mandi. Mandilah setelah bekerja keras dan berkeringat. Yang ketiga, membiasakan selalu memakai alas kaki. Yang keempat, sikatlah gigi Anda sesudah makan. Yang kelima, jangan membiarkan anjing menjilati bagian tubuh kita atau naik ke tempat tidur. Anjing dapat menyebabkan penyakit rabies. Yang keenam, jika buang air kecil maupun besar, biasakan di tempat yang telah ditentukan, seperti di kamar mandi atau di WC. Jangan buang air kecil maupun air besar di sembarang tempat. Yang ketujuh, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Jangan membuang sampah di sembarang tempat. Yang kedelapan, jangan meludah di lantai karena ludah dapat menyebabkan bakteri penyakit. Apabila Anda bersin atau batuk, tutuplah mulut Anda dengan sapu tangan. Yang kesembilan, cucilah spray sarung bantal minimal 1 minggu sekali, dan jemurlah kasur dan bantal Anda. Yang ke-10, bersihkan dan pelah lantai Anda setiap hari. Membersihkan perabot-perabot yang ada di dalam rumah dan bersihkan lingkungan di seluruh rumah dan lain-lain. Jadi, kesimpulan dari materi pola hidup bersih dan sehat adalah dengan makan makanan yang penuh dengan gizi sesuai dengan kebutuhan, badan kita akan sehat dengan menghindari merokok, minuman keras, sabu-sabu, ganja, dan perkelahian antar tawuran. Hidup kita akan tenang, damai, sejahtera, dan badan kita tetap punya semangat untuk bekerja dan belajar. Dengan menjaga kebersihan diri kita sendiri dan lingkungan di sekitarnya, kita akan hidup sehat. Nah, itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
Nah, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.